ada perangkat baru nih. Yo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sharing by Raja. Kali ini kita mau sharing-sharing nih tentang Yamaha X-Max 250 yang baru launching kemarin. Tapi sebelumnya saya agak senang sedikit nih, ada alat baru untuk suara kemarin agak cempreng. Tapi kita lanjut aja lah, ini dia videonya. Yang baru launching bulan kemarin. Wow, baru ya. Tapi kalau kita lihat sekilas sih perubahannya dikit lah ya. Ya bagian mesin dia nggak ada perubahan, dari rangka juga dia nggak ada perubahan, dari yang lain-lain ya paling sedikit lah. Tapi ya kita apresiasi lah dari niat baik Yamaha ini, bahwasanya mereka mau facelift versi ya nggak hedon kali, tapi ada perubahan dari Yamaha X-Max 250. Dari pertamanya yuk kita bahas dulu dari rangkanya. Nih bilangnya seperti biasa di belakang, nanti tetap saya bacain. Dari rangka ya, frame-nya itu tipe ya seperti biasa, frame besi seperti biasa, underbone gitu ya. Kemudian suspensinya ya model teleskopik. Yang belakangnya dia ada unit swing ya, pegas gitu. Ada preloadnya loh, 5 setelan gitu. Keren nggak tuh? Ini walaupun yang versi besarnya tapi ada preloadnya. Kemudian untuk ban depannya itu profilnya itu 120/70 ring 15 ABS. Kemudian ada yang belakangnya itu profilnya itu 140/70 ring 14 ada ABS juga, dan dilengkapi dengan TCS kalau nggak salah ya, TCS ya, traction control gitu, kayak si AD60 yang baru launching kemarin juga yang tahun ini dia udah ada TCS dan ini pun ada gitu. Kemudian untuk rim depan dan rim belakangnya dia tipe disc dua-dua. Oke, kemudian lanjut kita, ini ada dimensinya. Oke, kita bacain dulu dimensinya. Yang panjangnya itu sekitar 2185 mm dan lebarnya itu 775 mm dan tingginya itu 1465 mm. Kemudian tinggi tempat duduknya itu sekitar 795 mm. Jarak antar rodanya itu atau wheelbase-nya itu sekitar 1540 mm. Kemudian beratnya 179 kg. Kapasitas BBM 13 liter. Kapasitas bagasi ini gede ini. Ya, iya gede lah. Memang kereta ini kan motor-motor besar nih. Ya, Matic besar lah. Gambut gitu. 44,9 liter. Kemudian ground clearance-nya itu sekitar 135 mm. Oke, kita lanjut ke lihat dulu tampang depannya kayak mana. Kalau menurut saya sih keren ya, banyak perubahan, walaupun ya detail-detailnya enggak ya, kalau kita lihat sekilas ya ini X-Max tahun 2000 yang lalu kan gitu, tahun lalu lah kita bilang. Tapi ya ada perubahan-perubahannya, seperti contohnya di lampu sen yang biasanya itu di bawah, ini naik ke kuping. Yang kemarin tuh kupingnya itu nggak ada apa-apa, kosong gitu aja, tapi sekarang ada bermanfaat lah, ditaruh lampu sen. Tapi di situ saya agak kurang sedikit. Kenapa? Kenapa nggak sekalian dikasih kaca spionnya di situ? Nah, maksudnya itu kita buat kaca spionnya itu double lah gitu ya. Tapi itu kan kembali lagi ke selera masing-masing. Bisa aja sih kita buat seperti itu nanti kan, bagi yang udah punya X-Max. Kemudian layarnya yang kemarin itu masih analog, masih jarum-jarum gitu. Ini sekarang udah full digital ya. Dual zone gitu, dua layar gitu. Keren sih tampilannya. Ini mengingatkan saya kayak sepeda motor apa yang kecil itu ya kan, walaupun kecil di bawahnya tapi informasinya lengkap. Oke, kita bahas dulu dari windshieldnya. Ini windshieldnya saya modelnya suka sebenarnya, yaitu tergantung sih, tapi yang kurang bagi saya cuma satu, saingannya naik turunnya itu otomatis. Sedangkan dia ya dia memang bisa
dirilis juga, bisa di naik turunkan juga, tapi secara manual dan harus buka-buka baut. Ini yang agak kurang sih menurut saya. Oke, dari windshield kita turun ke lampu. Keren sih, sumpah keren nih. Lampunya gimana ya, berbentuk huruf X, mentang-mentang namanya X-Max gitu ya, jadi dibuat bentuk X. Tengok DRL-nya itu keren banget, keren lah. Dan dia udah LED. Oke, dari lampu kita turun ke bannya. Ini tadi udah saya sebutin profilnya berapa. Dan ini kalau dilihat sekilas ya masih sama modelnya kayak yang dulu ya. Masih kita bilang lah ya udah ini X-Max versi dulu ataupun versi sebelumnya. No problem lah, ada sedikit perubahan-perubahan itu ya, namanya facelift kecil-kecilan lah. Soknya ini gimana ya, modalnya. Oke, naik ke atas yaitu indikator. Nah, indikatornya ini wow keren bro, udah dilengkapi yang namanya Y-Connect, Yamaha Connect gitu ya. Ini mengingatkan my apa gitu kan, Y-Connect. Oke lah, Y-Connect keren. Jadi di Y-Connect ini banyak sih fitur-fitur tambahannya, seperti contohnya GPS itu ada. Jadi teman-teman apabila mau ya yang mau bukan googling gitu, kita mencari jalan gitu kan, nggak perlu lagi menggunakan HP tengok waktu lagi jalan. Wah, tengok dulu pakai di mana nih lokasinya, nggak perlu. Jadi kita sebelum kita jalan, kita set lokasi yang bakal kita tentui. Oh, misalnya kita mau pergi ke kota B gitu kan, dari jalan ini. Jadi kita tinggal ngelihat ke indikatornya aja. Jadi di indikatornya itu udah bisa connect GPS. Keren ya. Itu teknologi yang ya kita bilang teknologinya bukan teknologi baru, tapi saya apresiasi, lumayan. Kemudian di situ ada full consumption. Ada, oh ya sebelum itu masuk ke satu lagi, ini ada nerima SMS dan telepon ya, beneran bukan nerima SMS, menerima pesan nih, pesan dan telepon. Menerima pesannya ini cukup kita lihat dari indikatornya aja. Keren nggak tuh? Jadi nggak perlu kita tahu lah kayak zaman sekarang kita sambil naik kendaraan sambil terima pesan ataupun balas chat gitu kan, itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Janganlah kayak gitu. Tapi ini udah ada. Jadi kita cuma motornya, kemudian udah selesai. Jadi kita telepon bisa kita terima di situ. SMS pesan kita bisa baca dari indikatornya. Keren nggak? Ya. Lagi-lagi memang bukan teknologi baru, tapi udah cukup lah. Ya, kita apresiasi Yamaha nih, keren. Dan masih banyak lagi di indikator itu ya. Seperti biasa, average consumption ada, full meter ada, ada tachometer ada di situ ya. Banyak lah kita bilang. Termasuk lampu-lampu, ABS, engine check ada kan, lengkap. Dari indikator kita turun ke saklar kiri kanannya, penggeraknya lah gitu. Untuk penerangan nih, ini aksesoris nih sebenarnya kan. Oke, yang sebelah kanan dulu, yang di situ ada engine cut off dan starter itu jadi satu. Dan plus satu lagi untuk lampu hazardnya. Jadi lampu hazardnya di sebelah kanan saklarnya. Sedangkan di sebelah kiri itu ada untuk pengatur indikator di instrumen indikatornya itu, naik turun, atas bawah, oke, dan back. Nah, itu di situ. Kemudian yang lainnya ya seperti lampu dim pas dan sebagainya, lampu belok, lampu sen lah kita bilang ya. Kemudian ada klakson ya di situ seperti biasa. Oke, dari situ kita turun ke tangkinya. Tangkinya yang modelnya biasa aja. Kita udah sebutin tadi sekitar 13 liter ya. Kemudian dari tangkinya kita naik ke jok. Nah, joknya ini two-tone. Ini kita bilang two-tone ya. Yang satu yang modelnya kasar gitu. Kemudian satunya yang di tempat bikernya itu atau yang bonceng ya. Yang bonceng itu kasar gitu. Kainnya kain kasar. Jadi kita nggak merosot gitu kan. Oke, dari jok kita turun ke bagasi yang kapasitasnya tadi udah saya sebutin sekitar 44,9 liter itu gede loh. 2 helm full face kita bisa masuk ke situ. Ya, lumayan lah ya. Oke, dari bagasi kita turun ke bawah. Ya, kita tahu lah swing armnya atau shocknya untuk yang di belakang itu kan model ada preloadnya, ada, jadi bisa di setel-setel. Tadi udah saya sebutin juga. Kemudian bannya tadi udah
kita tahu berapa, dan CVT-nya ya ini modal CVT kayak seperti biasa ya, nanti bakal ngerasain yang namanya gredek gitu ya itu wajar, kalau CVT yang modal-modal seperti itu pasti ada gredek dan itu harus diservis. Dan kalau untuk CVT gredek, nggak salah saya udah buat tutorialnya itu, walaupun beda sepeda motor mungkin bisa balik sedikit. Dan ini dia knalpotnya, keren, besar gitu, gambut besar. Kaliper belakang belum saya sebutin ya, kaliper belakangnya ini untuk rim ya, terutama rim, kaliper namanya. Satu piston ya, lain sama kayak si NMAX juga kalau nggak salah satu piston. Sebelum kita masuk ke warna dan harganya, kita sebutin dulu untuk versi mesinnya. Saya tampilin ya di belakang nih ya. Mesinnya 4 valve SOHC. Ini 4 valve ya, 4 katup ya, 4 klep. Kemudian diameter silindernya itu 245 cc. Dia kurang satu aja. 1 cc aja untuk menjadi 250. Tapi ya putarnya tetap seperti itu kan. Kemudian bornya 70 mm dan struknya itu 64,9 mm. Rasio kompresinya 10,5 banding 1. Tenaga maksimumnya itu 22,5 HP horsepower atau sekitar 16,8 kilowatt ya, di 7000 rpm. Kemudian torsinya 24,3 Nm di 5500 rpm. Ingat, kapasitas olinya itu sekitar 1,7 literan. Kemudian untuk berkalanya, untuk selanjutnya itu sekitar 1,5 literan. Oke, kita masuk ke warna-warnanya nih. Dia ada 4 warna yang bakal dijual di Indonesia. Bukan dijual, memang udah dijual, apalagi. Yang pertama, seperti ini gambarnya, biar muter-muter sendiri. Ini warnanya premium black. Nanti ya warnanya ya, premium black. Kemudian warna yang kedua, ini dia. Luxury red, itu warna merah gitu, keren sih, nggak dop ya, tapi dia model kilat gitu. Kemudian warna ketiga dark petrol atau warna dark, agak kehitam-hitam, agak ya, gelap gitu ya, itulah warna penyebutannya. Kemudian yang keempat ada prestige gray, warnanya kayak putih abu-abu gitulah, yalah gini modelnya. Nih, oke, kita sampai ke harganya. Harganya 66 juta on the road Jakarta. Jadi sekitar 4 jutaan gitu naik. 3 sampai 4 jutaan gitulah naik. Tapi itu bisa berubah loh setiap daerah ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu perjumpaan kita di sharing-sharing tentang Yamaha X-Max 250. Pesan kami, jaga keselamatan baik dalam pekerjaan maupun berkendara. Gunakanlah keamanan yang tinggi untuk keselamatan Anda. Oke, kami dari tim Sharing Raja ingin undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita jumpa lagi di next video. Kita cabut dulu. Yuk, bye.